Di antaranya sholat sunnah rawatib. Ingat ya, rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Apakah qobliyah atau ba'diyah? Itu namanya rawatib. Itu namanya rawatib. Ya. Dan rawatib di sini ada dua. Ingat ya, rawatib ada dua. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ada yang sangat dikuatkan, ditekankan untuk dikerjakan, ada yang tidak. Jadi rawatib ini sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ya, sholat wajib baik itu qobliyah maupun ba'diyah. Dan ini terbagi dua. Yang pertama ada yang muakkadah. Apa muakkadah tadi? Ya, sangat ditekankan untuk dikerjakan. Kalau bisa jangan ditinggalkan, kecuali kalau safar. Kecuali kalau safar. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat, ya, 2 rakaat setelah isya. Setelah isya. Kemudian 2 rakaat, ya, sebelum subuh. Sebelum subuh. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu biha baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari dan semalam. Ya, 12 rakaat sehari dan semalam, maka akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Ini keutamaannya besar ya, sehingga diupayakan untuk dikerjakan, ya, diupayakan. Ya. Di sini jemaah sekalian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Ini kita tidak bisa dapatkan kalau kita berangkat mungkin beberapa menit setelah azan. Ya, apalagi kalau rumah kita jauh, ya, rumah kita jauh, sehingga diupayakan, ya, gimana caranya diatur waktunya agar bisa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, yang Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Membayangkan ya, ini 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada rumah yang bertingkat, kendaraan yang mewah, ya, laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik. Ini lebih baik 2 rakaat sebelum subuh ini. Ya, sehingga jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Nah, di sini jamaah sekalian, saking pentingnya sholat-sholat ini, ya, maka dibolehkan untuk mengkodoknya kalau itu terlewatkan. Dikodok, apa sangat dikodok? Dikodok apa maksudnya dikodok? Ya, diganti, ya. Diganti. Boleh dikodok. Di antaranya yang boleh dikodok disebutkan dalam beberapa riwayat adalah yang ini dulu, yang subuh dulu. Ini bisa dikodok. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh bisa dikodok. Nabi SAW mengatakan, ya, siapa yang tidak mengerjakan rakaatai al-fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh, falyusallihima ba'da ma tatlu wasyamsu. Maka dia kerjakan setelah matahari terbit. Berarti dia kerjakan di waktu apa? Ya, waktu syuruk. Jadi ini, ingat ya, yang ini bisa dikodok di waktu syuruk. Di waktu syuruk. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang lain jamaah sekalian adalah hadis dari Qais. Qais ini sahabat Nabi. Dia ternyata masuk ke dalam masjid ketika sudah iqomah. Berarti dia tidak sempat qobliyah subuh. Dia tidak sempat qobliyah subuh. Maka setelah Nabi salam, dia langsung naik 2 rakaat. Dia kerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Setelah dia sholat sunnah, maka Nabi mengatakan, mahatani rakaatani ya Qais. 2 rakaat ini apa ya? Sholat apa yang kamu kerjakan ini?
Maka kata dia, saya tadi belum qobliyah subuh. Saya tadi belum qobliyah subuh. Maka saya kerjakan setelah sholat subuh langsung. Maka Nabi SAW membenarkan, tidak mengingkari. Sehingga di sini ada dua cara yang datang dari perintah Nabi SAW. Yang pertama yaitu setelah terbitnya matahari. Yang kedua setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh. Tapi dua cara ini jamaah sekalian, yang paling afdol yang ini. Yang ini. Kenapa alasannya? Apa alasannya lebih afdol yang pertama daripada yang kedua? Karena langsung diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua ini perbuatannya siapa? Perbuatannya siapa tadi? Ya, sahabat. Siapa namanya tadi? Qais. Perbuatannya Qais kemudian tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga yang pertama ini lebih afdal daripada yang kedua. Tapi dua-duanya boleh digunakan. Dan ingat jamaah sekalian, qada ini hanya berlaku kepada orang-orang yang terbiasa melaksanakannya. Bukan yang setiap bangun subuh jam 7. Bangun subuh jam 7. Sehingga subuhnya jam 7. Ya, ba'diyahnya nanti setelah sholat subuh, kan orang yang seperti itu. Tapi orang yang konsisten jaga sholat subuhnya, qobliyah subuhnya, ketika dia terbangun, ternyata sudah iqomah. Dia ke masjid, tidak sempat qobliyah subuh. Maka boleh dia kerjakan di antara salah satu waktu tersebut. Tapi ingat yang paling utama yang pertama. Alasannya karena itu langsung disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian hadis yang lain jamaah sekalian yang boleh di qada ini zuhur. Afwan ini. Zuhur. Ya. Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak sempat melaksanakan arba'an qabla zuhri, shallahunna ba'dahu. Nabi kalau tidak sempat sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka beliau sholat setelahnya 4 rakaat. Ya, setelah zuhur 4 rakaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari juga disebutkan beliau sholat qobliyah subuh itu ba'da sholat asar. Ba'da sholat asar. Kenapa? Karena beliau sibuk mengurusi urusan satu kaum, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan qobliyah zuhur. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan sholat yang lain? Kalau dilihat dari hadis-hadis Nabi SAW, maka semua yang sifatnya rawatib maka bisa diqadha, ya, bisa diqadha. Ya. Baik, ini yang muakkadah. Kemudian yang ghairu muakkadah, yang tidak terlalu dikuatkan, ya. Jadi ghairu muakkadah. Muakkadah. Berarti ini yang kedua, ya. Baik, di antaranya jamaah sekalian 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, ya. Kemudian 2 rakaat sebelum isya, ya, atau 4 rakaat sebelum asar, ya, 4 rakaat sebelum asar, ya. Ini sholat sunnah rawatib. Artinya yang mengiringi sholat wajib, tapi tidak terlalu dikuatkan untuk dilakukan. Ya. Tapi kalau ada yang mau lakukan itu bagus. Nabi SAW mengatakan siapa yang mau sholat 2 rakaat sebelum maghrib silahkan. Yang tidak mau silahkan. Berarti itu pilihan. Ya, itu pilihan. Ya, namun kalau ada satu masjid jamaah sekalian, jangan langsung diqomat, ya. Misalnya sudah azan maghrib, jangan langsung diiqomah. Tapi kasih jeda. Ya, bisa jadi ada orang yang sedang buka puasa, ya. Kalau langsung diqomah kasihan, dia baru makan sedikit, kemudian dia diburu-buru untuk datang ke masjid, ya. Baik, ini ghairu muakkadah. Ada sholat sunnah yang lain jamaah sekalian yang tidak masuk ke rawatib, tapi sangat ditekankan untuk dikerjakan. Yang pertama,
Salat witir ya. Yang pertama salat witir. Salat witir. Baik. Ini salat witir jangan ditinggal ya. Para jamaah, para penuntut ilmu tidak boleh tinggalkan ini ya. Kalau tidak bisa di akhir malam, dia kerjakan setelah salat Isya. Atau sebelum dia tidur dia salat witir. Jangan ditinggal karena Nabi SAW itu tidak meninggalkan salat ini. Baik ketika safar maupun ketika mukim, tidak ditinggalkan. Ya. Bahkan Imam Ahmad beliau mengatakan man taraka al-witra amdan fahuwa rajulun su'in. Ya. Siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja, maka dia orang yang buruk akhlaknya. Baik, ini pendapat dari Imam Ahmad ya. Imam Abu Hanifah mewajibkan witir. Ingat ya, Imam Abu Hanifah mewajibkan witir. Ya. Imam Malik mengatakan sunnah muakkadah. Imam Ahmad mengatakan ini, siapa yang meninggalkan witir dengan sengaja, tidak ada uzur syar'inya, maka dia orang yang sangat buruk akhlaknya. Ya. Sehingga jangan ditinggalkan jamaah sekalian. Ya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah juga. Ya. Kalau tidak bisa 5 rakaat ya bisa 3 ya. Kalau tidak bisa bisa 1. Jadi 1, 3, 5 bisa 7 ya bisa 9. Ya, 1, 3, 5, 7, 9 ya. Bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di akhir malam. Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Abu Bakrin, mata tutir?" Wahai Abu Bakar, kapan engkau berwitir? Kata dia, awalul lail, awal malam. Berarti sebelum tidur. Ya, bisa jadi pada Isya ya atau sebelum tidur. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Wa ya Umar, mata tutir? Kapan engkau berwitir?" Kata dia, akhirul lail, akhir malam. Berarti sebelum masuk waktu subuh. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar orangnya hati-hati. Ya, jangan sampai dia bangun ternyata sudah masuk waktu subuh. Maka dia witir di awal malam. Wa amma Umar, adapun Umar maka dia orangnya kuat, ya, orangnya kuat, ya. Tentunya jamaah sekalian dari dua cara ini yang paling utama adalah di akhir malam. Bagi orang yang mampu ya, di akhir malam. Karena bacaan di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, ya, disaksikan oleh para malaikat. Tapi kalau tidak mampu, ambil awal malam, jangan dipaksakan akhir malam. Kalau di luar sana masih mengaji, ya, di waktu subuh atau masih salawat, masih bisa sholat witir. Masih bisa sholat witir. Jadi kalau masih mengaji, masih salawat, ya, masih bisa sholat witir. Ya, jangan mengatakan sudah habis waktu untuk sholat witir, masih bisa insya Allah. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah yang lain yang dimotivasi kita untuk mengerjakannya adalah sholat malam. Sholat malam atau tahajud ya. Tahajud. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam maka tahajudlah. Ya, di waktu malam maka tahajudlah. Ya, minimal jamaah sekalian 2 rakaat ya, minimal 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau dia bisa lebih dari itu, misalnya 8 rakaat itu bagus ya. 8 rakaat itu bagus. Tapi kalau tidak bisa minimal 2 rakaat. Habis itu dia witir 1 rakaat silahkan. 3 rakaat tidak ada masalah. Baik. Baik, sholat yang lain jamaah sekalian adalah sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Darda. Kata Nabi SAW, jangan tinggalkan 3 hal. Yang pertama sholat duha, yang kedua sholat witir, kemudian yang ketiga berpuasa 3 hari setiap bulan. Pokoknya 3 hari ya.
mau yang Ayyamul Bid yang 13, 14, 15, atau mau yang apa namanya yang pokoknya 3 hari setiap bulan, mau Senin Kamis boleh. Ya. Jadi pesan Nabi sholat duha, kemudian apa tadi? Witir, kemudian puasa 3 hari setiap bulan. Ini karena Nabi melihat Abu Hurairah itu sangat semangat dalam menuntut ilmu agama. Jadi Abu Hurairah ini lambat keislamannya. Lambat dia masuk ke dalam agama Islam. Tapi semangatnya dalam belajar luar biasa. Sehingga ketika Nabi lihat semangatnya dalam belajar menuntut ilmu, maka Nabi berpesan kepada dia 3 hal ini. Jaga sholat witir, sholat duha, kemudian yang ketiga berpuasa 3 hari setiap bulan. Ya. Ya, sholat syuruk juga masuk ya. Artinya dia masuk kepada keumuman hadis yang tadi, yang memperbanyak sujud bisa menemani Nabi SAW di dalam surga. Ya. Tapi ini berat ya, saya lihat ke sebagian jamaah kayaknya berat untuk mengerjakan sholat syuruk ini. Ya. Ya. Jadi ada sholat syuruk. Pahalanya haji dan umroh tambah. Kata Nabi SAW, pahalanya haji dan umroh sempurna. Ya, wallahu a'lam, meskipun ada para ulama yang mendhaifkan hadis ini, tapi banyak juga para ulama yang menghasankan, ya, menganggapnya hadis yang hasan. Kalau ada yang mampu bertahan jamaah sekalian pada subuh, ya duduk zikir, baca Al-Qur'an, ya dia baca zikir pagi dan petang, kemudian setelah terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Itu bagus. Itu bagus. Tapi kadang saya lihat jamaah kita kendor ya. Semoga Allah memberikan motivasi ya. Baik, yang lain jamaah sekalian, ada pertanyaan masalah sholat sunnah? Oh ya, ini semua jamaah sekalian, sholat sunnah ini ditinggalkan semua kalau safar. Ingat ya, kalau kita musafir, misalnya ke Parepare, ya batasannya kalau kita yang Rekang, atau ke Makassar, ini semuanya ditinggalkan kecuali 2 sholat, yaitu qobliyah subuh. Ini tidak ditinggal, qobliyah subuh sama ya sholat witir. Ingat ya, 2 sholat ini tidak ditinggal ketika safar maupun ketika mukim, karena Nabi tidak meninggalkannya. Jadi sholat yang lain ditinggalkan ya, 4 rakaat sebelum zuhur, ya 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya, itu ditinggalkan semuanya kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Ya.